pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk yang ini adalah kebetulan kita kemarin untuk yang SMK-nya adalah SMK Negeri 1 Jamblang, yaitu dengan Bapak Arifudin. Kemudian untuk latar belakangnya adalah bahwa yang namanya sistem pneumatik merupakan suatu sistem kerja yang menggunakan udara terkompresi sebagai media kontrol dan media kerja. Kemudian kenapa kita ngambil tema yang tentang pneumatik, ya karena yang namanya alat ini sebenarnya kalau di pasar memang harganya lumayan mahal. Kemudian kalaupun ada anggaran, memang SMK biasanya sih tidak mempunyai anggaran yang banyak untuk mengadakan alat trainer. Makanya kami berinisiatif untuk membuat alat trainer pneumatik ini agar memberikan penjelasan tentang konsep yang ada tentang sistem pneumatik yang ada. Oke, ini adalah rancangan dari alat pneumatik yang kita buat. Ini ada sekitar 8 bagian yang terdiri dari ada air filter, kemudian double actingnya ada 2, kemudian solenoid valve-nya, kemudian ada push button, ada proximity sensor, ada box komponen Arduino-nya, yang di sini kemudian stand table dan table plug. Nah, ini adalah gambar rancangannya. Kemudian yang ini adalah bentuk yang sudah jadi dari gambar rancangan yang tadi. Jadi kalau ini bentuk yang tadi dan bentuk yang nyatanya dari rancangan yang ada. Nah, untuk yang pengabdian ini kita sudah uji bahwa trainer alat pneumatik yang kita buat ini sudah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan rancangan dan simulasi yang ada, baik itu rangkaian maupun bentuknya. Kemudian sistem kerjanya memang cukup sederhana sehingga ini memungkinkan bisa dipakai untuk praktik bagi siswa SMK. Karena memang sistemnya juga tidak terlalu susah gitu ya. Nah, kemudian alat ini juga sudah dilengkapi dengan microcontroller dengan menggunakan Arduino dan sensor proximity yang mampu membaca logam dengan jarak sekitar 4 mili. Kemudian ada dilengkapi juga dengan limit switch-nya juga. Nah, kemudian untuk keluaran tambahannya, untuk kegiatan pengabdian ini, kita sudah seminarkan di kegiatan IRWNS di Politeknik Negeri Bandung dengan alamat seperti yang tercantum di slide ini. Oke, Mbak Ica, cukup untuk yang kegiatan pengabdiannya. Kemudian yang terakhir, kita, selanjutnya adalah tentang judul penelitian berikutnya, yaitu tentang optimasi anodizing dan electroplating pada permukaan baling-baling nelayan lokal untuk meningkatkan sifat mekanik dan korosinya. Yaitu dengan saya sendiri, kemudian ada timnya Pak Agus dan Pak Dedi. Ini adalah awalannya bahwa yang namanya logam itu banyak sekali digunakan. Salah satu logam yang paling banyak digunakan untuk untuk kegiatan yang kita pakai adalah salah satu kegiatan yang salah satu material yang paling banyak kita gunakan adalah kuningan dan AL, yaitu merupakan material yang paling banyak digunakan untuk pembuatan baling-baling karena mempunyai berbagai keunggulan, yaitu yang umumnya adalah tahan karat. Kemudian bahwa yang seperti yang kita ketahui bahwa Indramayu merupakan daerah maritim, yang namanya daerah maritim pasti akan mempunyai banyak kapal atau perahu. Nah, yang namanya kapal ataupun perahu pasti membutuhkan tenaga penggerak, yaitu berupa baling-baling atau propeller. Nah, baling-baling ini umumnya itu terbuat dari beberapa jenis logam.
umumnya sih memang ada yang kuningan ataupun AL. Nah, untuk yang penelitian yang sebenarnya untuk yang kita ambil ini banyaknya sih memang yang untuk AL-nya ya. Kemudian ada beberapa proses yang kita gunakan pada penelitian pada kali ini, yaitu ada proses hardening-nya, yaitu proses pengerasan. Kemudian nanti setelah proses dikeraskan ada proses tahapan berikutnya, yaitu ada pelapisan. Nah, pelapisan ini kita menggunakan dua metode. Yang pertama adalah electroplating dan yang kedua adalah anodizing. Ini sebenarnya sama-sama proses melapis, cuma beda tipe dan beda caranya. Nah, ini adalah beberapa proses untuk pelapisan dengan teknik anodizing. Jadi sebenarnya prosesnya memang lumayan panjang, seperti yang sudah terpampang pada slide ini, yaitu mulai dari awal sampai akhir. Tapi inti dari kegiatan kita untuk yang proses anodizing adalah di posisi yang ini, bahwa kita untuk yang proses anodizing ini ada beberapa variabel yang kita variasikan. Di antaranya adalah variasi konsentrasi dari larutannya, yaitu larutan H2SO4 berupa sebanyak 10%, 15%, dan 20%. Kemudian ada variasi waktunya dan rapat arusnya. Sedangkan untuk yang jarak anoda dan katoda kita dibuat default, tidak ada yang berubah. Nah, untuk pengujiannya kita ada dua uji, yaitu micropickers dan mikrostruktur. Nah, mikrostruktur ini kita lebih fokus pada melihat ketebalan dari lapisan dari anodizing-nya. Sedangkan yang di sini, yang sebelah kanan ini adalah ini tahapan dari proses anodizing-nya, yaitu proses yang ini, ya proses yang anodizing ini, kalau kita jabarkan lebih lanjut itu tahapannya kira-kira seperti ini. Dimulai dari cleaning sampai dia rinsing atau proses pembersihan. Nah, kemudian untuk yang electroplating itu sama juga, dia prosesnya lumayan panjang dari awal sampai akhirnya. Nah, untuk yang electroplating ini itu juga ada beberapa variasinya yang kita gunakan, gitu ya. Sebenarnya tahapannya lumayan panjang, nah seperti ini. Nah, untuk yang ininya, untuk yang proses untuk apa namanya variasinya itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah variasi untuk perlakuan panasnya, kemudian ada perlakuan untuk lapisan nikelnya, kemudian ada lapisan untuk yang chrome-nya. Jadi untuk yang electroplating ini kita menggunakan dua jenis bahan pelapis, yaitu nikel sama chrome. Nah, untuk yang ujinya juga sama, kita ada dua jenis uji, yaitu untuk yang uji kekerasan menggunakan micropickers dan uji mikrostruktur, yaitu sama fungsinya untuk melihat ketebalan dari lapisannya. Nah, ini lanjutan dari yang tadi ya. Nah, untuk yang variasi untuk yang di metode electroplating ini, ada beberapa variasi yang kita gunakan, yaitu variasi tegangan dan variasi waktu. Nah, ini adalah hasil dari yang metode yang pertama, yaitu metode anodizing, yaitu bahwa yang namanya pengaruh waktu pencelupan, yaitu waktu pencelupan yang paling optimal itu adalah 15 menit dengan konsentrasinya yaitu sekitar 15% untuk H2SO4-nya. Dan dia memiliki nilai keras yang paling optimal sekitar 213 hardness Vickers. Kemudian dari sisi ketebalan dari lapisan itu sekitar rata-ratanya 25,79 mikron. Jadi ini lumayan tebal. Kalau sebenarnya kalau semakin waktu semakin lama itu ketebalan lapisan pasti akan semakin tebal. Tapi yang namanya tebal juga tidak semuanya bagus, gitu ya. Nah, ini adalah untuk yang uji, untuk yang metode yang kedua, untuk yang electroplating. Yang pertama adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk yang electroplating ini ada dua bahan pelapis. Yang pertama adalah nikel, yang kedua adalah yang chrome. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Yang paling tinggi itu adalah yang waktunya 15 menit untuk yang nikel, yaitu dengan menghasilkan 254,8 hardness Vickers-nya. Sedangkan untuk yang chrome itu juga sama, dia dihasilkan pada pencelupan selama 15 menit
dengan nilai kekerasan 261,9 hardness Vickers. Kemudian untuk yang ketebalan, untuk yang nikel chrome itu sekitar 99,5 mikron. Jadi ketebalan untuk lapisan nikel chrome ini adalah 99,5 mikron. Jadi lebih tebal daripada yang hasil dari anodizing. Kesimpulannya adalah bahwa hasil pengujian untuk yang electroplating baik untuk yang nikel maupun chrome itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk nilai kekerasannya, yaitu sebesar 261 hardness Vickers. Sedangkan untuk yang pengujian ketebalannya itu dia menghasilkan ketebalan sekitar 99,5 mikron. Luaran yang setelah kita buat adalah sudah diseminarkan sebanyak dua artikel, yaitu di Seminar Nasional Teknologi Terapan pada tanggal 24 November 2021. Mungkin itu, terima kasih Bu Ica. Ya, mangga Bapak.